Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dwi Saputri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kontrak bisnis syariah 2. Yang pertama, syarat sahnya kontrak bisnis syariah. Syarat sahnya kontrak diatur dalam pasal 1320 KUA Perdata. Ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang A, kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Ada 5 cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak. Yang pertama, bahasa yang sempurna dan tertulis. Yang kedua, bahasa yang sempurna secara lisan. Yang ketiga, bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Yang keempat, bahasa isyarat. Yang kelima, diam atau membisu tetapi dapat dipahami oleh pihak lawan. Yang B, kecakapan. Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, orang-orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang. Yang C, suatu hal tertentu. Suatu perjanjian seharusnya berisi pokok atau objek tertentu agar dapat dilaksanakan. Hakim akan berusaha sebisanya untuk mencari tahu apa pokok objek dari suatu perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan. Tapi apabila sampai tidak dapat sama sekali tentukan pokok atau objeknya, perjanjian itu menjadi batal. Yang D, suatu sebab yang halal. Jika tidak dinyatakan suatu sebab tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain daripada dinyatakan, perjanjian demikian adalah sah. Pasal 1336 KUH Perdata. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terdapat dalam pasal 1337 KUH Perdata. Yang kedua, unsur-unsur kontrak bisnis syariah. Unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak ada 3 unsur, yaitu adanya kesepakatan tentang fakta antara dua belah pihak, persetujuan dibuat secara tertulis, adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan perjanjian tertulis. Yang ketiga, status dan hal-hal yang membatalkan suatu kontrak. Pemahaman mengenai kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sah kontrak. Yang pertama, tidak terpenuhinya unsur objektif. Yang kedua, tidak cakapan. Yang ketiga, tidak terpenuhinya unsur objektif apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat. Dalam demikian, makna pembatalan lebih mengarah pada posisi pembentukan kontrak. Akibat hukum pada pembatalan kontrak adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum penutupan kontrak. Yang keempat, jenis-jenis kontrak dalam wacana fikih muamalah dan hukum perdata. Kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kontrak lisan. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak secara lisan tidak tertulis dalam akta di bawah tangan maupun akta autentik. Nilai pembuktian pada kontrak lisan ini sangat lemah apabila ada salah satu pihak yang menolak adanya suatu kontrak tersebut. Maka sudah semestinya kontrak dibuat secara tertulis baik di bawah tangan ataupun akta autentik agar pembuktian terkait hak dan kewajiban daripada pihak yang dimuat dalam kontrak tersebut mudah untuk dibuktikan apabila terjadi sengketa. Yang B, kontrak tertulis dalam akta bawah tangan. Pada pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang untuk menjadi alat bukti. Memperhatikan substansi pada pasal 1874, pasal 1875 dengan pasal 1876, KUH Perdata dapat dipahami bahwa bentuk dan kekuatan nilai pembuktian kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan adalah mempunyai nilai pembuktian sepanjang para pihak mengetahui atau tidak ada penyangkutan dari satu pihak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.